syukur yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini membuat Engkau semakin ridho kepada kami. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman kami kepadamu ya Allah, ilmu yang dapat menuntun amal soleh kami. Lindungi majlis ini dari niat yang salah ya Allah, dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi pertemuan ini dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Duhai yang maha agung, kami berlindung kepadamu dari segala tipu daya syaitan yang Engkau rajam. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Harusnya judul aman. Pokoknya kalau ada masalah senyum saja. Sebab manyun juga tetap jengkel ya kan. Kalau senyum lebih ringan. Bagi yang ngipas-ngipas boleh saja. Mudah-mudahan yang belakang kebagian dinginnya, bukan kebagian ya begitulah. Karena kalau di daerah ketiak ada juga yang dibagikan ya. Baik Bapak Ibu, seyogianya kita akan membahas tentang silaturahim. Tapi boleh milih nih, mau membahas silaturahim atau mau membahas bagaimana caranya supaya kita ditolong oleh Allah. Dua-duanya. Salah saya pakai nanya. Kalau aslinya silaturahim itu menyambungkan yang terputus. Tapi kalau di Indonesia, asal ketemu dianggap silaturahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Wa aslihu. Coba periksa. Ini kalau ingin silaturahim coba ayat yang ini ya. Sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah. Dan kita memang dianjurkan untuk mendamaikan orang yang bersengkata di antara saudara kita. Jadi akan ada orang yang berbeda dan kita dianjurkan mendamaikannya. Berikut ini 6 larangan yang mudah-mudahan tidak dilanggar agar persaudaraan kita baik. Yang satu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang yang beriman, jangan suka mengejek, mengolok-ngolok, meremehkan satu kaum di antara yang beriman ini ya. Karena boleh jadi yang diejek, yang diolok-olok lebih baik daripada yang ngejeknya. Stop
meremehkan saudara kita. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan saling mencela. Mencela diri itu adalah kalau kita mencela orang, orang pasti mencela kita. Sudahlah, beda pendapat, tidak usah saling mencela. Begini, di umat Islam pasti ada perbedaan pendapat. Semangatnya adalah semangat bersaudara, jangan semangat dengan musuh. Ibu sudah tahu rumusnya kalau ada perbedaan khilafiyah harus bagaimana? Sebagai kita orang awam, satu, kalau ada perbedaan pendapat, misal kunut, tidak kunut, atau apa yang selama ini ada sedikit perbedaan pendapat, saran saya yang pertama, kalau kita ada perbedaan pendapat dan kita termasuk orang yang belum paham, yang pertama adalah jangan banyak komentar. Diem aja mulutnya. Karena mau ngomentarin apa, tahu juga tidak, benar? Apalagi ikut berdebat, apa yang mau diperdebatkan. Diam. Yang kedua adalah belajar. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu jawabannya bukan banyak bicara atau banyak komentar, tapi banyak apa hadirin? Banyak belajar. Ulangi. Pada diam aja ini. Banyak apa? Sebetulnya saya tidak boleh berharap ke makhluk ya. Kalau berharap cenderungnya jengkel. Tapi kalau nggak menjawab kayak kurang gimana gitu. Terserah aja, saya nggak mau berantem. Nah hadirin, pokoknya kalau ada perbedaan pendapat, banyak belajar. Kenapa ini kunut? Kenapa ini tidak kunut? Belajarnya itu dari yang paham. Jangan belajar kepada yang tidak paham. Satu apa? Diam, jangan banyak komentar. Dua, belajar. Tiga, pilih yang paling pas, yang paling menenteramkan, yang paling kita yakini. Empat, hormati pilihan saudara kita lainnya. Jadi kalau kita sudah milih, jangan langsung seakan-akan semua jadi ke neraka, na'udzubillah ya. Kalau kita punya hak memilih, yang lain juga saudara kita punya hak memilih, benar? Kalau kita mau dengar dari ulama yang kita percaya, nah yang lain juga punya hak untuk memilih ulama yang diyakininya benar. Jelas tidak nih? Jangan sampai kita percaya kepada ulama, kemudian kita mencela yang lain. Jangan, itu tidak menyelesaikan masalah, hanya menyakiti. Makanya, ulama ini, rujukannya ini, pendapat imam ini begini, itu pegangannya yang ini. Ya sudah, kita pilih yang kita yakini, dan hormati pilihan saudara kita lainnya. Ulama yang beda pendapatnya juga saling menghormati. Masa kita yang nggak tahu ilmu saling marah-marah, benar? Nah, kalau sudah begitu yang kelima apa? Berdoa supaya ditunjuki baik kita maupun beliau, dan doa supaya diterima amalnya. Jangan ingin cuma kita aja yang diterima. Jangan suka pengen sendirian aja ke sorga. Pertama mah belum tentu ke sorganya juga ya. Jadinya nyaman ke sini tuh. Dan kalau orang lain berbeda pendapat, itu saudara kita, bukan musuh ya. Kadang-kadang kita ke musuh aja nggak berani ngomentari, ke saudara lebih buruk lagi sikapnya. Jangan. Satu, apa? Yang tadi. Dua, sesudah yang tadi. Atuh hadirin. Satu, kalau ada perbedaan pendapat, bagusnya bagaimana?
Diam ini maksudnya jangan banyak komentar karena ilmunya tidak ada. Dua, belajar. Pokoknya kalau bingung belajar. Kalau penasaran belajar. Tiga, pilih yang paling menenteramkan. Benar ya, asal benar rujukannya ada. Oh, saya merasa ini pas. Dalilnya. Yang lain juga ada dalilnya, ya kan? Makanya yang keempat, hormati pilihan saudara kita lainnya. Jangan dicela, jangan dihina. Tadi kan ada bilangnya ya. Dan yang kelima, doa supaya sama-sama diberi petunjuk Allah dan diterima. Bagus kan begitu? Ada yang jawab, terserah mau jawab. Saya emang nggak akan maksa. Lanjut, apalagi yang dilarang? Wala tanabaju bil alqab. Jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Jadi hindari perkataan, panggil-panggilan yang bikin nggak enak. Nut, sini Nut. Kalau namanya Ujang pakai endut itu kan melukai. Jangan. Hey, Black Magic, apalagi itu penghinaan. Jangan. Alhamdulillah sudah tidak ada sekarang ya. Tahun lalu kan ada kampret kecebong dan kampret. Katanya udah sekarang gabung jadi kecepret. Nggak boleh. Nggak usah ada perkataan yang tidak baik. Mau ngapain? Kalau bicara pilihannya cuma dua. Apa? Falyakul khairon au liyasmut. Berkata baik atau diam. Udah. Kalau ingin meninggalnya baik, meninggal baik itu namanya apa? Husnul khotimah. Mau pengen husnul khotimah? Salah satu caranya adalah orang yang husnul khotimah itu man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah masukkan ke surga. Nah, bisa berkata baik dengan kalimat thayyibah itu hadiah dari Allah bagi orang yang mulutnya selalu berusaha berkata baik. Berkata baik itu setidaknya ada dua. Satu, zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang pada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan, kejelekan. Itu berkata baik. Selebihnya mah diam. Jangan banyak komentar. Jangan celetak-celetuk. Itu sumber masalah, celetak-celetuk. Jangan segala ditanyakan. Kalau tidak ada manfaat, nggak usah nanya. Jangan segala diceritakan. Mau apa segala diceritakan? Orang lain belum tentu pengen dengar cerita kita. Dan cerita tuh kalau nggak hati-hati ada ujub, ada ria, ada sum'ah, pamer amal, ada bohong, ada ditambah-tambah, ada gibah, nggak aman banyak bicara tuh. Nah itu banyak bicara. Sok mau saya diam. Ini teh bukan bicara, ini teh ceramah hadirin. Ini ceritanya tuh amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga insya Allah zikrullah. Bukan kalau diam jadi masalah ya. Kenapa diam kata. Jelas. Mau husnul khotimah. Mau perkataannya bisa perkataan yang baik. Ya sudah ngomongnya baik-baik aja. Lelaki. Ya gitu. Wahai lelaki. Ini begitu. Jangan terlalu mesra kita sesama lelaki ya.
serba salah pisan. Pasti capek nih katanya jadi bete. Enggak beda ya. Jadi begini, kalau bicara sama istri, sama anak, pilih perkataan terbaik. Kalau mau memanggil, Rasulullah juga memanggil istrinya Humairah. Wahai yang kemerah-merahan, memang begitu adanya. Ya, kalau coklat tua, kita disebut kemerah-merahan emang agak susah ya. Jadi coklat gelap. Yang pantas aja. Yang baik. Kalau mau nyuruh dengan suruhan terbaik. Kalau menjawab dengan jawaban terbaik. Kalau mau minta tolong dengan cara yang terbaik. Pilih aja yang baik-baik. Jangan ada kata-kata yang jelek. Setuju? Pernah lihat itu ada video yang viral. Kalau gini gimana? Ada tulisan di sana, perkataan. Katanya kalau lelaki salah, suami salah, lalu ngaku salah, kemudian minta maaf, urusan selesai. Tapi kalau istri salah, ini cuman kata itu ya, kata medsos, bukan. Kalau istri salah, perhatikan ini bukan hadis. Suami salah, ngaku, terus minta maaf, selesai. Istri salah, nangis. Udah nangis, marah-marah. Nggak ngaku, nyalahin suami. Terus suami ngaku jadi salah, terus minta maaf, baru selesai. Udah biarin aja, muter-muter dikit lah ya. Bener gitu nggak sih Bu? Udah nggak ngaku, nyalahin nggak apa-apa. Kita mah baik-baik aja. Iya Bu, memang saya salah. Saya yang banyak dosa. Nah gitu dong. Jadi suami ngaku, insya Allah saya ngaku. Kenapa? Benar kita banyak dosa, betul tidak? Memang urusan di rumah mungkin tidak seperti yang dicurigai ya. Tapi banyak dosa lain. Gak ada ruginya lah berkata baik. Setuju? 4. Apalagi yang terlarang di dalam bersaudara ini di dalam Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dhanni ism. Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, iyyakum sebentar, saya bacakan ya. Jadi salah satu yang berbahaya di dalam merusak silaturahim disebutnya akdzabul hadis. Sedusta-dusta perkataan adalah berprasangka buruk. Sebentar. Jadi jangan suka berprasangka buruk. Nah Rasulullah bersabda begini, iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadits. Berhati-hatilah kalian terhadap prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu akdzabul hadits, sedusta-dusta perkataan. Kalau orang dusta, dia tahu lagi bohong. Tapi orang berprasangka buruk, dia salah, tapi enggak ngaku salah, merasa benar. Makanya orang-orang yang tukang suudzon itu disebut akdzabul hadits, sedusta-dusta perkataan. Lalu beliau pun melanjutkan, fa inna dzanna akdzabul hadits, wala tahassasu, wala tajassasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mencari-cari berita kejelekan orang lain. Jangan saling memata-matai. Jangan saling mendengki. Jangan saling membelakangi.
Jangan saling benci, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Tuh, begitu Islam teh. Udahlah, capek banyak musuh tuh, benar. Jangan wala tajassasu, jangan nyari-nyari. Nggak usah serba ingin tahu. Kalau bukan wajib mah udah. Rugi kalau kita tahu kejelekan saudara kita teh, rugi jadi kepikiran. Benar tidak, Bu? Ibu lagi duduk begini, terus ada yang nyeletuk, Bu, tahu nggak? Itu tasnya tuh KW 3. Gara-gara denger kita jadi lihat tas dia. Oh. Kalau yang di sebelah ibu sebetulnya tas mertuanya dipinjam. Oh. Busuk hati kita, benar? Hei, benar tidak, Pak? Mendingan tidak tahu. Ini sudah berulang kali. Jangan suka buka HP suami. Bu, tahu kenapa? Karena tidak tahu passwordnya. Bukan itu. Karena dilarang. Coba yang suka buka-buka HP suami, sesudah dibuka, hati jadi tenang, bahagia, atau jadi tambah galau? Tuh, tambah galau kan? Makanya dilarang juga. Urusan jadi beres atau jadi nambah? Tuh, jadi nambah kan? Nih, mau dengar sarannya, Bu? Lebih baik ibu tidak tahu kejelekan, kesalahan suami, tapi suami jadi benar. Daripada ibu tahu, ibu jadi stres, dan suami makin gak benar. Dah, jangan ribet cari-cari kesalahan suami. Yang bahaya bagi ibu, kesalahan siapa? Kesalahan tetangga, kesalahan suami, kesalahan mertua, atau kesalahan diri sendiri? Jawab. Jawab. Kurang mantap. Mengapain segala dicari di akhirat, ditimbang masing-masing. Suami senang. Yes. Tunggu dulu, belum selesai, Pak. Nanti giliran Bapak. Ya mau ngapain juga, Bu? Ibu sibuk-sibuk nyari-nyari kesalahan, kekurangan suami. Nggak dicari juga udah kelihatan, ya kan? Yang nggak kelihatan gimana? Doakan supaya Allah memperbaiki, supaya Allah mengampuni. Gak usah nanya-nanya masa lalu suami. Mas, dulu punya pacar enggak? Mau apa? Mendingan gak tahu. Kalaupun tahu, mudah-mudahan diampuni, selesai. Ibu fokus aja cari kekurangan dan kesalahan ibu. Dan ibu juga tahu gak akan bisa memperbaiki. Yang bisa memperbaiki hanya siapa? Dengerin pertanyaannya. Yang memperbaiki malah diri sendiri, ibu. Yang bisa memperbaiki suami teh siapa? Ibu atau Allah? Kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Kalau ibu ingin suami jadi baik, kuncinya adalah ibu jadi istri yang bertakwa. Istri yang disukai Allah. Nanti semoga salah satu hadiahnya adalah suami dijadikan lebih baik. Hadiah dari Allah bagi seorang istri yang berusaha jadi istri yang solehah, jadi ahli takwa. Nasihat ibu teh nggak akan ngepek. Kalau ibu nasihat buat diri sendiri aja nggak diturutin. Itu yang sedang berdiri boleh duduk juga. Bapak apa? Sama Raden, tiap pengajian pasti diingatkan. Cara terbaik agar istri menjadi semakin solehah, bagaimana caranya, Pak? Didoain. Bapaknya tobat. Istri yang ngaca, suami yang tobat. Ya, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
Kalau istri menyakiti hati bapak, pasti ada dosa bapak. Saya enggak sesuai dengan yang dicurigai istri saya. Saya enggak seperti dosa itu. Allah tahu dosa bapak dimanapun. Di kantor, lihat karyawati yang lain. Di jalan, matanya jelalatan. Allah tahu siapa yang suka lihat HP. Voli pantai dilihat. Yang senam dilihat. Allah tahu setiap maksiat yang kita lakukan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dada. Tidak ada satupun kepahitan kecuali pasti diundang oleh dosa-dosa kita. Makanya Bapak, kalau ingin istri dan anak-anak soleh, solehah, maka sekuat tenaga kita jadi lelaki yang baik dalam pandangan Allah. Selebihnya Allah yang ngebulak-balik hati. Jangan suudon ke istri. Kalau belanjaan habis ya udah nggak apa-apa. Tinggal bapak nyari lagi. Nggak usah nyuruh yang awet dong. Nanti ibu beli kalender. Kan awet sekali beli setahun. Halo. Bapak nggak usah pengen tahu masa lalu istri. Udahlah. Kalau udah nikah meder itu aja mulai. Nggak usah ditanya dulu pacarnya siapa aja. Nanti pas tahu pacarnya atasan bapak nggak enak ngantornya ya. Pas tahu nggak sananya, diapain aja, wah cari penyakit. Udah. Wala tajassasu. Jangan serba ingin tahu. Jangan ngorek-ngorek. Kalau ada lagi nelpon tetangga, hah? Aduh gimana ini? Kita nggak usah nanya. Ada apa? Ada apa? Mau apa? Kalaupun perlu tahu, nanti bakal dikasih tahu. Kalau enggak, ya udah. Itu urusannya. Jangan kepo. Jelas, Bu? Halo, jelas? Tetangga mau beli apa aja, ya terserah. Nggak usah ngebanding-banding. Kalau itu orang yang beriman dapat sesuatu, kita bagaimana? Doakan supaya barokah gitu. Oh, dia ganti mobil, pasti hasil korupsi. Dari mana taunya? Doakan. Mau ngapain juga? KPK bukan, jaksa bukan, polisi bukan, kan? Mau bahagia tidak nih, ibu-ibu? Mau bahagia? Udah, nggak usah segala diselidiki. Selidikilah dosamu sendiri. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita. Yang lain-lain gak ada yang bahaya. Nih, ingat perumpamaan ini batu misal, duduk begini. Di situ ada ular berbisa. Di sini ada makanan yang paling kita suka. Gak kelihatan dua-duanya. Informasi mana yang terpenting? Tentang ular, tentang makanan. Ujian pisan. Informasi mana Kasep yang penting? Ular yang bahaya atau makanan yang kita suka? Dua-duanya nggak kelihatan nih. Mana info yang diperlukan? Ular atau makanan yang membahayakan atau yang kita suka? Nah sekarang yang membahayakan diri kita siapa? Orang lain atau diri sendiri? Yang membahayakan ibu teh siapa? Suami atau diri sendiri? Suami sendiri lagi, aduh astagfirullah. Ngelawan terus yang ini udah ini aja lah Pak. Pak tolong. Astagfirullahaladzim. Udah enggak saya enggak akan nanya, saya tahu jawabannya kok. Diri sendiri. Dosa tetangga bahaya enggak buat kita? Apa urusannya? Kalau maling nyopet dompet kita,
Yang harus kita pikirkan dosa maling atau dosa sendiri? Dosa maling. Gimana mikirin dosa maling? Udah jelas dia maling, ya kan? Kita selidiki, udah berapa dompet yang dia curi. Itu mah urusan polisi, urusan kita. Ya Allah, saya ditakdirkan kecopetan. Pasti ini ada dosa saya di sini. Emang begitu? Iya. Baca surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu itu karena dirimu sendiri, karena tanganmu sendiri. Dan Allah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa. Kalau enggak mah kita babak belur tiap waktu, karena tiap dosa disaksikan oleh Allah dan pasti balik ke kita. Al-Isra ayat 7 coba. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, jelek, maka kejahatan itu, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi yang mencelakakan diri kita siapa? Makanya jangan sibuk ngorek-ngorek aib orang lain. Jangan sibuk ngirusin yang bukan wajib kita tahu. Tapi kalau bangsa, gimana nih saya petugas KPK, saya nggak mau menyelidiki. Itu mah bukan menyelidiki aib, tapi menegakkan keadilan. Tidak boleh jaksa di pengadilan. Saudara jaksa, silakan. Tidak bisa, ini aib Pak Hakim. Saya tidak mau membeberkan aib. Itu mah berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang harus kita tahu, kita periksa untuk menegakkan keadilan. Sama, di rumah juga suami kadang harus tahu sesuatu yang dilakukan istri dan anaknya, kalau itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi selebihnya jangan iseng. Setuju? Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan jangan bergibah. Gibah itu definisinya adalah kita membicarakan tentang seseorang yang orang itu tidak suka kalau tahu dirinya dibicarakan. Dan dosanya seperti memakan daging mayat saudaranya yang sudah meninggal. Jadi sangat menjijikan dan haram. Memakan daging itu haram, daging mayat. Ini mayat saudara lagi. Hati-hati, yang gibah itu sepasang. Yang bicara dengan yang mendengarkan sama dosanya. Bu, ini rahasia kita-kita aja ya. Jangan bilang-bilang sama orang lain. Saya udah janji gak akan bilang. Tuh, si gibahers tuh begitu ya. Namanya bagi beh. Dia ngomongin orang. Terus yang mendengarnya, emang apa Bu? Oh iya? Jadi tah dua-duanya. Jangan mau, ini suami istri juga nih kalau mau tidur suka acara namanya gibah late night. Gibah pengantar tidur. Kalau mau tidur itu jangan membahas yang diharamkan. Kalau mau tidur itu cerita tentang nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Perjalanan dimudahkan Allah. Rezeki itu alhamdulillah. Tadi di jalan lancar. Dari mana-mana ada nikmat. Teman sakit kita mau diberi sehat. Orang dalam kesulitan kita diberi lapang. Jadi sebelum tidur tuh bahagia. Ini mah, wah tetangga itu kayaknya mah dia tuh nggak benar tuh. Yang benar Bu. Iya, jadi bangun dua-dua. Halo? Oh bahagia tidak nih? Lakukan yang Allah perintahkan, di sanalah bahagia.
Nggak ada cerita bahagia tuh kepada tukang gibah tuh, enggak. Wajah penggibah aja coba. Tuh. Nah, saya nggak tahu wajah saya kayak apa nih di kamera. Sebel banget tuh. Beda dengan orang yang cerita kebaikan, beda loh Pak. Ya kan? Coba cerita tentang orang pelit. Ih, amit-amit. Itu pelit banget. Lihat orang yang cerita kebaikan. Alhamdulillah, tetangga kita tuh orangnya dermawan sekali. Rasanya tiap ketemu, pasti kasih salam duluan. Kemudian kalau beli buah-buahan, kita juga pasti dikirim. Dan kalau bertanya, ada yang bisa dibantu? Biasa. Enak. Si beli penaun, gitu-gitu. Yang jelek aja, yang cakep aja kalau ngomong jelek, jadi jelek, nah cukup. Udah dibilangin jangan ngomong jelek. Ya dah, yang mancing, ya saya salah. Saya ngaku ya, saya minta maaf, selesai. Dah segitu ya. Kuncinya mah kalau ada konflik bagaimana? 3 semangat. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama ya. Jangan ada perbedaan tuh, saya menang, kamu kalah, jangan. Kalau dengan saudara, ayo kita sama-sama. Jangan suka merasa bangga seperti belah bambu, satu diinjek, satu diangkat. Janganlah, kita saudara, benar? Ini sebentar lagi ibadah haji nih. Haji itu ujian. Kadang-kadang kalau dari sini umat Islam sedunia merasa bersaudara. Tapi kalau udah haji, biasanya yang dianggap saudara tuh yang senegara. Tuh yang di Afrika kayak ke orang lain. Nanti di antara orang Indonesia ini biasanya yang saudara aslinya itu adalah yang seprovinsi. Jawa Timur sana ini bis buat Jawa Barat nih. Jadi kurang saudara ke beda provinsi itu. Nah, di antara seprovinsi ternyata saudara yang lebih asli itu adalah yang sekota. Sukabumi, sana, pada pergi. Ini khusus bis buat Jakarta, buat Bandung. Diusir karena saudaranya jadi berkurang. Nah, dia yang Bandung juga ternyata saudara aslinya itu yang satu rombongan. Rombongan lain mah diusir, itu jemurannya juga dicopotin. Nah, di satu rombongan ternyata satu regu, Pak. Dari satu regu yang sekamar. Mau naik lift juga, maaf ya Bu, ini khusus buat kamar kami, dikeluarin itu. Pernah suatu saat KBIH Darut Tauhid sedang haji, ini Qadarullahnya yang jalan kaki. Buatlah kapling untuk tempat istirahat. Sudah dikapling pakai tali rapia. Masuklah yang dari Bangladesh. Haji, ruh. Indonesia. Mau ngomong susah gitu. Terus dia mengatakan, I'm your brother. Bukankah saya saudaramu? Oh, yes. Dengan disebut saudara aja langsung lunak itu hati, Pak. Kenapa kita kayak ke musuh, benar? Perlebar. Persaudaraan itu diperlebar. Jangan hanya saudara sekamar. Jangan hanya saudara, tapi diperlebar. Ibu lihat tukang jualan, itu teh saudara kita. Dia saudara saya. Walaupun tidak saudara seibu sebapak, tapi saudara, satu akidah, benar? Ada saudara lagi, satu Nabi Adam, satu Siti Hawa, itu saudara kita. Jangan biarkan hidup penuh kebencian. Itu gimana dengan yang non-Islam? Memang akidahnya beda, tapi dia sama-sama turunan Nabi, satu kemanusiaan. Sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin selamat,
sama-sama ingin tenang. Betul tidak? Lalu bagaimana yang non-Islam bisa mengetahui keindahan Islam? Kalau kita semangatnya semangat bermusuhan. Ada memang yang non-Islam yang sangat memusuhi, tapi banyak yang lainnya tidak tahu Islam itu apa. Masa orang tidak tahu kita marah-marah? Kalau orang tidak tahu ya kasih tahu. Kalau gelap jangan pakai pentungan, gelap itu pakai cahaya. Pahamkah? Kalau orang gelap tidak tahu apa artinya Islam, kita datang bawa pentungan, atau malah jadi masalah. Yang diperlukan itu cahaya. Ya, kita ada masjid di Australia. Allah sebetulnya yang menciptakan masjid. Sekeliling tetangga itu non-Islam. Curiga, ada yang curiga. Ya wajar. Informasinya serba tidak bagus. Sebagian di barat itu. Tinggal kita buktikan jadi tetangga yang baik. Rahmatan lil alamin. Perkara nanti akan terbuka hatinya, yaitu Allah yang ngebulak-balik hati. Tapi kita membantu dengan ikhlas, niat berdakwah dengan akhlak dengan ikhlas, itu enaknya, karena ini merasa ini saudara kami nih. Walaupun tidak saudara seakidah, ini saudara sekemanusiaan. Enak tidak nih? Rasakan Bu, Pak, belanja duren, lihat tuh. Pernah dengar yang jualan jeruk? Belum, kan baru cerita sekarang. Ini dapat cerita ini dari adik. Jadi beli jeruk, beli berapa? Kalau nggak salah 2 kilo. Pas dicobain, asem. Nih, tukang jeruk, ini beli 2 kilo, asem semua. Gimana nih? Kata tukang jeruk, Bapak 2 kilo, saya 2 karung. Udahlah. Masa ribut masalah jeruk asem ya nggak? Kalau saudara, kenapa ini kok jualannya asem? Atau saya tidak tahu, emang udah dikenyotin satu-satu ya? Kan belum, betul tidak? Atulah, itu kan saudara kita juga. Kenapa ribet? Hah? Kenapa kita ke mall gak berani nawar, ke tukang sayur ditawar? Kenapa? Karena nggak merasa bersaudara. Dah, naik ojek, ini saudara saya tukang ojek nih, dia harus nyekolahin anaknya, harus bayar kontrakan. Kenapa kita berat? Kasih aja. Mana qasad sodaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ayo lebih-lebihin. Lebih-lebihin itu saudara kita. Perlu buat bayaran anak, perlu buat kontrakan, perlu buat beli obat, ya kan? Halo? Enak hidup ini kalau senang berbagi. Udah gitu ah. Ini ajalah dikasih rumus 3 sa. Apa? 3 sa. Jelas? Sa yang pertama, saya aman bagimu. Ulangi. Dalilnya apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wayadi. Seorang muslim itu, muslim lain, saudara yang lain, aman dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau ingin tahu siapa ibu-ibu yang terbaik, gampang. Seberapa banyak orang merasa aman, itu ciri orang baik. Di mana kita ada, orang tidak ada yang terganggu. Oleh apapun juga, oleh perkataan, oleh perbuatan, oleh tulisan kita. Siap ini? Amalkan Al-Hujurat 11-12 tadi ya. Pokoknya kalau mau bicara, mau nulis, rasa-rasakan. Ini orang sakit hati enggak? Ini terganggu tidak? Ini perasaannya enak tidak? Itu kunci pertama. Jadi orang baik, tidak mengganggu orang lain. Setuju? Setuju tidak nih? Kan suka ada lagi ceramah itu ya, ada yang dia berdiri terus bikin video. Bagus niatnya,
tapi yang di belakang kehalangan. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau mau nanya, jangan sampai orang nggak enak. Contohnya ya, misalkan lagi reuni, ujungnya letuk nanya, ibu kesini dengan suami? Tidak semua orang udah punya suami, benar? Tidak semua orang suaminya masih ada. Nggak usah ditanya, mau ngapain? Ibu anaknya berapa? Tidak semua orang punya anak. Itu bisa bikin nyesek, nggak ada perlunya. Bu, suami ibu gajinya berapa? Mau apa? Stop nyusahin orang. Setuju? Termasuk nanya ibadah. Ibu udah pernah umroh belum? Mau apa nanya umroh? Mau ngongkosin? Termasuk nanya lagi amalan sunnah. Ibu lagi saum Senin Kemis enggak? Perlu nanya gitu enggak? Kalau mau nyuguhin, suguhin aja. Kalau dimakan, kalau enggak, husnuzon. Jangan sedang saum Senin Kemis. Coba. Yang tadinya ikhlas, jadi bingung. Diem, disangka sombong. Nyebut enggak, jadi bohong. Nyebut iya, jadi rada ria. Sebetulnya bukan sedang saum Senin Kemis sih, tapi sedang saum Daud. Saya kan saum Daud udah 5 tahun terus menerus. Selama ini saya rahasiakan. Dan pasangan saum Daud itu adalah tahajud. Rasanya berat saya kalau tidak tahajud. Udah gitu baca Quran one day one juz. Dan sedekah. Habis sudah pahalanya. Gara-gara seece tah segala nanya emang. Saya aman bagimu. Yang kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Maaf, ini ada yang kelewat nih. Shh. Itu mulut, maaf ya. Ditiuplah. Kalau kita mual, apalagi orang lain ya kan. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah, agak kurang segar mulutnya. Karena kebanyakan makan bawang mungkin, atau kurang terawat, atau lagi ada lambungnya sakit. Kalau merasa mulut kita kurang segar, ya udah kurangin bicara. Jangan sampai, hey, aduh, itu tekanan itu bisa melukai paru-paru orang. Ketiak, ketiak, ini bermasalah nih. Enggak tahu gimana, kenapa Allah nyiptakan ketiak itu ya. Udah dikepit aja. Jangan sampai naik angkot begini, deket jendela. Itu kan colek dikit mah gitu. Kalau kita aja udah mual, bagaimana orang lain? Ini serius hadirin. Islam itu tidak mengganggu siapapun. Nyetel lagu, nyetel ngaji. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Ada masjid yang pagi udah nyetel keras sekali. Padahal orang tetangganya punya hak untuk istirahat dengan baik. Punya hak untuk tidak terganggu tahajudnya. Dan tidak ada contohnya jam 3 harus pakai speaker yang keras. Saya termasuk yang sedih kalau ada masjid yang terus keras-keras. Dan yang ke masjidnya sedikit karena tetangganya sakit hati. Mengganggu. Azan secukupnya, mau memberitahu sebelumnya, kalau sholat ya sudah di dalam saja. Kalau zikir sesudahnya, ya sudah tidak usah pakai toa keras-keras. Karena yang paling penting itu azannya tadi. Hati-hati ini, jangan sampai kita merasa beramal, padahal kita sedang menzolimi orang lain. Parkir motor sembarangan, buang sampah sembarangan.
Emang tidak dihisap, makan permen, jatuhkan. Nih, ini nih. Di sini minum, botol ditinggalkan. Itu zolim. Botol bekas itu ada tempatnya. Masjid itu bukan tempat nyimpan botol bekas. Orang buang sampah sembarangan itu orang zolim. Karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada pengajian-pengajian yang kalau udah selesai itu sampah di mana-mana. Ih, ini salah. Tanggung jawab. Ada sampah, masukin ke tas. Nanti simpan di tempat sampah atau bawa pulang ke rumah. Zolim. Jualan sembarangan. Zolim. Trotoar. Untuk orang jalan kaki ketutup. Parkir. Sehingga orang bisa keserempet. Itu dicatat dan pasti balik ke dirinya sendiri. Merokok. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Serius nih. Ini terlepas dari fatwa. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ini kita ngomong yang ringan aja. Kira-kira merokok itu menyehatkan paru-paru atau merusak paru-paru? Cari informasi yang benar, akurat, lengkap. Jadi merokok itu aslinya sedang berbuat baik ke paru-paru atau sedang berbuat zolim. Paru-paru ini titipan Allah, punya hak mendapatkan udara segar atau mendapatkan asap racun. Mikir yang ngerokok ya. Ini tidak jauh-jauh ke fatwa ya. Allah menciptakan paru-paru sebagai amanah. Paru-paru ini kita rawat. Di antaranya memasukkan oksigen. Kalau kita ngerokok, kita sudah zolim ke diri. Lalu ditiupkan. Berarti zolim ke orang lain. Orang lain punya hak mendapatkan udara bersih. Hati-hati nih perokok. Saya sih tidak ngancam. Tapi pasti ada hitungannya di sisi Allah. Pasti. Kenapa jadi tegang begini? Bunuh diri, bunuh orang, kan begitu. Racuni diri. Jadi gimana dong? Dikunyah. Emang aneh juga saya lihat perokok tuh kayak orang kurang kerjaan. Sedot, tiup, sedot, nanaonan. Atau ditelan atulah supaya nggak ada yang gelek gitu. Nanti dari bawah lagi berasap. Atau kepala katanya dibungkus pakai kantong kresek supaya utuh. Yang benar mah berhenti. Di mana saya susah berhenti merokok? Gak susah. Kalau minta tolong ke Allah, ya Allah saya ingin berhenti merokok. Tolong saya. Minta. Yang kedua, tiap mau beli rokok, kan 30.000, masukkan ke kotak infak. Allah lihat tidak? Gampang. Tidak rumit Pak. Yang membuat tidak berhenti merokok itu tidak bertekad. Tidak minta tolong kepada Allah. Dan tidak all out upayanya. Nanti Allah menolong. Beneran Pak? Enggak sulit. Itu aja yang perokok tuh Ramadan gak ngerokok, ya kan? Yang umroh, kan umroh kemarin ada yang ditangkap tuh Pak, lagi ngerokok. Di samping hotel dekat Masjid Haram, tangkap, di penjara. Udah gitu dideportasi, 10 tahun tidak bisa masuk lagi ke Tanah Suci. Didenda 10.000 real. Merokok. Yang pertama apa? Saya aman bagimu. Hati-hati yang kentut. Kalau udah nggak ketahan ya tobat.
Jangan bahagia ya. Ini miring gitu ya. Terus orang ribut dan kita nggak ketahuan. Terus kita sukses. Zolim. Allah tahu siapa yang kentut. Dan lebih buruk lagi, kita yang pelaku, orang ribut sekitar kita. Nah di samping ibu teh ada nenek sedang ngantuk. Fitnah. Lebih ada itu yang kayak gitu. Ini zolim, dia terdakwa, ya kan? Kemudian dia nunjuk ke nenek yang ketiduran, padahal tidurnya tuh lagi wirid. Waduh, berat ini. Kalau udah ketahuan, aduh siapa nih? Saya nggak ketahan. Udah selesai ya. Daripada siapa yang kentut, nggak ada yang ngaku. Jadi semuanya udah ngaku aja. Siapa? Saya. Kenapa Bu? Udah ditahan. Tapi entah gimana, dia selalu mencari jalan keluar. Astagfirullahaladzim. Dah, 2. Saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Amalan yang paling disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi niatkan membahagiakan hamba Allah supaya Allah ridho. Jadi semua kan ini hamba Allah. Nah Allah tuh senang kalau kita menyenangkan hambanya. Amalan yang paling disukai oleh Allah itu memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain dengan cara yang benar ya. Jadi bisa dengan perkataan, bisa dengan hadiah, bisa raut muka, 5S lah. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Ya udah, mau apa lagi? Hidup kan lagi nunggu mati nih ya. Mending berbuat baik itu bibir daripada ngaplek, nggak jelas kayak gitu. Mending senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu itu sedekah. Ayo, Pak, lihat istri teh senyum. Bu, bangun tidur lihat suami. Ya mau ngapain kita punya bibir kalau tidak jadi amal soleh, benar? Senang gak sih lihat orang senyum? Rasulullah SAW tuh tidaklah sahabat berjumpa dengan Rasulullah kecuali wajah beliau cerah, senyum. Suatu saat diundang ceramah di calling center, tempat orang nerima telepon. Saya lihat di tiap mejanya tuh ada cermin. Nanya, loh, kenapa ini tiap meja ada cermin? Ada telepon, ada cermin. Sesudah ditanya, dijelaskan. Setiap menerima panggilan telepon, dia bercermin. Harus sambil senyum. Karena bicara sambil senyum dengan tidak senyum itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebak. Senang senyum atau tidak saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hadirin sekalian? Senyum tidak nih? Tuh ada rasanya, benar? Kenapa kita harus bicara dengan keluarga pakai cemberut? Belum tentu panjang umur. Senyumlah. Salam. Salam itu pelembut hati. Salam itu beda dengan ucapan salam yang lain. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Pagi. Kita selamat enggak? Belum tentu. Salam olahraga. Siapa yang disalamin? Olahraga. Islam itu luar biasa. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya. Wabarakatuh. Dan keberkahan. Kebaikan yang banyak dan langgeng.
Gak ada tandingannya salam seperti ini. Dan ini doa. Mungkin ada yang mau digigit anjing. Terus kita doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin anjing gak jadi. Karena dikabulkan doa kita. Mungkin ada keluarga yang lagi bertengkar. Assalamualaikum, turun rahmat. Jadi akur. Mungkin ada yang sedang usaha, didoakan, rezekinya lebih barokah. Kenapa kita tidak menaburkan doa dengan salam? Benar? Masuk angkot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, ada preman pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dia jawab. Benar? Bapak, istri lagi marah. Bapak tuh kemana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah di sekolah. Kalian ini bagaimana murid-murid? Tidak mengerjakan PR. Kata murid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti pas ditilang coba, salam. Murid, mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini ada kesini? Assalamualaikum. Cobalah hadirin, sebarkan salam dengan tulus. Rasakan bedanya. 3, senyum, salam. Sapa. Ayo. Ini udah pada nyapa belum? Wah, Bu, itu sebelahnya udah disapa belum? Duduk dari pagi, ha? Datang dari ibadah subuh. Apa, Bu? Udah kenal belum Ibu sama sebelahnya? Kalau kenal pasti ngasih makanan, ya kan? Kita Jumatan aja segitu, nggak salaman, Pak. Diam aja. Kenapa? Ini saudara kita, benar? Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Saya AA dari... Oh ya, terima kasih. Bapak nyaman duduk di sini atau mau di sini? Nggak apa-apa. Enak. Sapa. Naik kereta api, naik bis. Permisi. Apa kabar, Pak? Nggak usah nyapa yang macam-macam ya, tapi dah yang sapa yang enak. Kalau sudah nyapa cair, dia bawa kue, insya Allah kita ditawarin. Tapi bukan itu niat kita. Saya sudah nyapa kok, Bapak kue makan sendiri. Senyum, salam, sapa, sopan. Makasih. Cik sing sopan atuh hadirin. Dek. Nggak ngerti ya. Coba ini, masih ingat perumpamaan ini? Ditunjuk, bandingkan dengan jempol, enak mana? Tahu dari mana? Emang pernah ngemut jempol saya? Pakai enak. Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Kenapa ada rasanya? Padahal nggak kena. Karena ini nggak enak, karena ini biasanya kalau udah nunjuk ini merasa dirinya lebih tinggi. Nunjuk ini biasanya ke orang yang lebih rendah, betul? Karena telunjuk ini nggak pernah dipakai untuk yang lebih dihormati. Coba menjelang pernikahan, Pak calon mertua, saya mau nikahi anak Bapak. Kira-kira jodoh nggak? Coba ngelamar kerja, direktur, saya mau kerja di sini, terima ya. Udah jelas kan? Coba di kantor sama atasan, bos, harus jadi tauladan loh. Nah, udah jelaskan nasibnya ya kan? Ini keluar biasanya kepada yang dianggap lebih rendah. Makanya orang nggak enak. Ini untuk menghargai. Ini Rasulullah SAW. Rasul mah nggak nunjuk-nunjuk wajah. Nggak juga kayak gini, karena ini mah di Jawa mungkin ya. Sopan lah. Pilih kata-kata yang baik. Santun. Senang mendahulukan orang. Kalau lewat ada orang tua, Pak silahkan Bapak duluan. Mau buka pintu, kita buka pintu. Silahkan. Enak kan begitu, ya kan?
Ada ibu-ibu bawa belanjaan berat, ibu saya bantu bawakan ya. Enak begitu. Kalau duduk misalkan ada orang yang lebih tua, oh silakan ibu duduk di sini. Enak. Coba pernah dengar cerita, ini di kereta api, ada bapak-bapak, ini kita lagi duduk nih, terus ada bapak-bapak berdiri, terus ada ibu-ibu berdiri di dekat pintu. Ibu sedang hamil, mana yang kita persilahkan duduk? Yang mana? Nah, apa yang hamil? Yang hamil dekat pintu kan mau keluar. Si bapak. Astagfirullah. Nah, terserah ibu aja. Ayo di mana kita ada, yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Di mana kita ada, orang dapat manfaat dari kita. Dari senyuman, dari kebaikan, kita punya makanan, bagiin. Kita habis makanannya nggak kebagian, nggak apa-apa. Semua kebaikan yang kita lakukan, itulah rezeki kita. Kalau ikhlas. Saya yang pertama apa? Jawab, saya aman bagimu. Saya yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Saya yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai apa semua ini? Sebagai amal soleh. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita menunggu orang lain menghargai kita? Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Bagaimana kalau kebaikan kita dicuekin? Bagaimana kalau kebaikan kita dicuekin? Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kebaikan kita dicemooh? Enggak apa-apa. Kita kan berbuat baik lillahi ta'ala. Sebagai ibadah, amal soleh. Orang enggak berterima kasih, ya bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik. Orang lain tidak menghargai, ya enggak apa-apa. Yang penting Allah menghargai, benar? Jadi enggak ada sakit hati, enggak ada kecewa. Orang yang sakit hati, yang kecewa, orang yang enggak ikhlas. Orang yang hidupnya hanya ingin dinilai orang. Orang yang banyak menderita adalah orang yang tidak cari ridho Allah. Cari pujian, cari penghargaan, cari balas budi dari orang. Pasti tidak bahagia. Gitu. Lakukan ini kepada orang yang terdekat ya. Ibu tekan nikah teh ingin bahagia kan tadinya, betul tidak? Makanya milih si dia, betul? Ternyata salah satu yang membuat ibu menderita siapa? Si dia lagi, bukan. Yang membuat kita menderita adalah kita nggak ikhlas dalam menyikapi hidup ini. Bapak juga gitu, Pak. Kalau ingin tahu akhlak baik Bapak bukan ke orang lain, ke keluarga yang terdekat. Karena ada yang ke orang lain baik, tapi ke keluarganya nggak begitu baik. Yang asli itu sama yang terdekat dulu. Penutup nih ya. Qadarullah kalau sedang naik pesawat, saya dapat tiket yang bisnis, dibeliin. Itu pramugaranya tuh luar biasa sopannya. Nawarin makan aja sambil jongkok begini. Saya lagi mikir, ini sama suaminya gitu enggak ya? Beneran tuh Pak. Ramah, sopan. Saya berbaik sangka ke suaminya juga begitu. Ada yang bisa saya bantu? Perlu air minum? Hangat atau? Aduh, semuanya ditawarin. Mudah-mudahan ke suaminya lebih dari itu. Karena yang asli akhlak riadohnya kepada orang terdekat. Jangan sampai ke orang lain baik, ke yang terdekat ketus. Mudah-mudahan ini jadi bahan pengingat kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang baik.
Alhamdulillah. Duhur jam berapa nih? Kita punya waktu 13 menit lagi untuk tanya jawab dan doa. Mau bersedekah? Bersedekahlah ya. Ada manfaatnya tidak pertemuan ini? Kalau ada manfaatnya, bersyukurlah kepada Allah dengan diantaranya bersedekah. Padahal semoga ya Allah lipat gandakan rezeki yang sedang bersedekah ini. Jadikan sedekah menjadi penolak bala, penghapus dosa, pembuka rezekimu yang lebih berkah, menjadi jalan ijabah doa, menjadi jalan kesembuhan bagi yang sakit, menjadi jalan kelapangan bagi yang dihimpit kesulitan. Hanya Engkau ya Allah yang kuasa membalas dengan sempurna. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Ya silakan bersedekahlah, jangan ragu-ragu. Baik, mau pertanyaan silakan. Bagus gini, nggak usah ada yang nanya. Jangan mempersulit orang lain. Saya aman bagimu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertemukan, saya Turno Junaidi dari Aceh, Ustaz. Alhamdulillah, silakan Pak. Izin nanyakan terkait dengan ribah atau mencari-cari kesalahan orang lain. Bagaimana ini kalau memang sudah profesinya misalnya? Profesinya? Misal wartawan, kemudian auditor. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan suara musik. Kita nggak boleh keras-keras karena kita memang menghargai yang lain. Bagaimana kalau seandainya yang non-muslim, kita sementara yang minoritas, ini bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum paham Pak, yang minoritasnya siapa kita? Misalnya yang minoritasnya kita. Sementara yang lain hidup dengan hiburan seperti sekarang ini kan heboh banget gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua saya kurang ngerti Pak. Yang artinya bagaimana sikap kita? Karena kita yang pertama kita diminta misalnya puasa kecilin suara ya, dan sebaliknya seandainya kita mengalami seperti itu. Masih belum ngerti, tapi nggak apa-apa lah Pak Yang pertama saya lupa malah. Apa tadi yang pertama? Oh iya, profesi harus ada auditor ya. Niatkan lillahi ta'ala. Kita dalam upaya mencegah perbuatan buruk. Kita tidak berpuas-puas mencari kesalahan orang, tapi kita ingin menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Lakukan. Itu bukan mencari-cari kesalahan. Itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kan, berarti kalau ini salah, harusnya begini, ya kan? Bahkan kontrol itu sangat penting. Menghisab itu sangat penting. Nanti aja kita akan dihisab. Menurut saya amal yang mulia sekali itu Pak. Jadi polisi, jaksa, hakim, jadi auditor, KPK, asal niatnya memang benar dan caranya benar. Karena tetap harus ada kontrolnya. Sama orang tua ke anak, suami ke istri juga harus ada rambu-rambu. Tetapi tidak diniatkan mencari-cari kesalahan. Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Bagaimana kalau ada orang lain yang nyetel musik keras-keras, ya tinggal silaturahim baik-baik. Ini suaranya terdengar sampai ke kamar. Jadi susah tidur, kami ibadah terganggu, bicara baik-baik ya. Ya, ibu-ibu, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana, saya dari Cakung. Mungkin sedikit keluar dari tema ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, sekiranya, ini sih insya Allah bukan saya gitu kan. Dalam satu rumah itu ada sedikit perbedaan, apa ya, seperti, misalnya maaf ya, kalau sekarang kan mungkin ada yang
boleh musik itu ada yang mengharamkan atau misalnya boleh gitu kan dalam konteks yang beda gitu kan. Sementara misalnya sang suami itu menyukai musik, si istri mengharamkan gitu, karena kita sudah tahu gitu kan, misalnya tidak membolehkan menyetel musik gitu kan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang memang patut diimami gitu kan? Apakah memang harus mengikuti atau harus seperti apa gitu kan? Yang kedua, misalnya dalam satu rumah tangga itu ada seperti perbedaan pendapat lah ya antara anak dan ibu dan bapak gitu kan. Misalnya si anak, maaf gitu kan, menyukai biasa dengan pengajian tarekot yang memang, mohon maaf sekali, maaf lahir batin ya, misalnya menyukai tari-tarian dengan berzikir sambil menari-nari. Sementara misalnya sang ibu tahu bahwa menari-nari itu misalnya tidak gitu kan. Atau misalnya sang bapak mendukung si ibu gitu. Apa yang harus dilakukan bagi seorang istri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, orang itu akan bertindak sesuai pemahamannya. Kalau kita memiliki pemahaman ini nggak nyala ini sekarang. Halo, sound systemnya nggak nyala. Juga sangat boleh jadi kita melakukan hal yang sama yang kita tidak anggap. Jadi, orang lain juga begitu. Jadi kalau kita sudah sampai ke satu titik misalkan memahami ini, kita lihat perjalanannya berapa jauh. Dan orang lain juga sebetulnya sedang mencari, hanya ada yang dapat informasi ini, dapat informasi itu. Makanya yang paling penting sekarang adalah kalau kita sudah punya pemahaman ya, berubah akhlak kitanya. Jadi jangan hanya karena satu perbedaan pendapat, akhlak kita jadi jelek. Jadi tidak sopan. Mungkin di satu sisi ini beda pendapat, tapi sisi yang lain masih pendapatnya sama, benar? Jadi ini yang, dan sebetulnya yang paling sensitif itu dalam rumah tangga itu bukan perbedaan pendapatnya, tapi sikap hatinya. Ujub, merasa lebih soleh, merasa lebih tahu, kemudian sombong, meremehkan orang lain. Padahal kan orang misalkan ini melakukan satu kekurangan, tapi sangat boleh jadi banyak amal-amal lainnya. Lebih berbakti ke orang tuanya, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak hal-hal lain. Jadi jangan sampai hanya satu perbedaan pendapat, sehingga kita menilai jelek seluruhnya. Ini penting sekali. Dan kita juga berkembang terus. Siapa tahu sekarang pendapat kita yang ini, besok lusa kita dapat ilmu lainnya, sehingga kita juga, oh iya, begitulah ya. Kalau saya tidak berani mengatakan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, saya tidak berani. Karena saya belum paham Al-Quran dan Sunnah seluruhnya. Tapi paling begini, ini sesuai dengan pemahaman saya tentang Al-Quran Sunnah saat ini. Karena besok kelas dosa kita dapat ilmu lagi, bisa jadi berkembang. Jadi menurut hemat saya, jangan sampai perbedaan pendapat ini membuat hati kita jadi busuk, akhlak kita jadi tidak bagus, malah jadi tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Begitulah ya, orang bisa berubah tuh berproses. Lebih baik jadi contoh yang baik kitanya, lebih tenang, lebih mulia akhlaknya, lebih sabar, cara menyampaikannya lebih bijaksana. Ada kejadian ini ya. Seperti itu Bu, suaminya sangat suka musik, nah, istrinya sudah dapat senang kepada ceramah,
Di mobil tuh biasanya musik terus. Terus istrinya bilang begini, Pak, boleh nggak dari 1 jam, 10 menit aja dengerin ceramah yang saya suka. 1 jam 10 menit, berarti si Bapak 50 ya. Ibu 10. Nah ternyata lama-lama suka tuh dengar ceramah. Yalah bolehlah 20 menit. Lama-lama jadi suka juga. Jadi memang harus hikmah. Karena kita juga jadi begini itu dengan pertolongan Allah. Gitu. Saya maaf ya kalau kurang pas. Tapi jangan marah-marah. Jangan ujub merasa lebih dari yang lain. Jangan sombong meremehkan yang lain. Karena bisa jadi amal dan ilmu kita kalau membuat kotor hati malah nggak diterima. Dan jangan lupa tobat ya. Kalau anak belum nurut, kita harus tobat. Karena sangat boleh jadi anak tidak nurut adalah ujian dari Allah karena dosa-dosa kita selama ini. Gitu? Kenapa jadi pada melotot begini? Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Tadi cerita ini dulu mulai pengajian ini tahun 99. Sekarang 2024. Jadi sudah berapa tahun? 25 tahun. Ibu dulu masih pakai seragam SMP ke sini ya. Sekarang anaknya udah SMP. Apa juga dulu lucu-lucunya kan ke sini ya. Sama, saya juga sudah tua sekarang. Alhamdulillah, masih diberi umur. Oh boleh cerita satu ini yang membuat saya rada kepikiran terus dan sedih. Jadi kemarin sama-sama diundang untuk memberikan materi di sebuah pengajian dengan Ustadz Arifin Nugroho. Semoga Allah menyayangi beliau. Ustadz itu 20 tahun lebih muda dari AA. Ustaz, Rasulullah 63 tahun meninggal itu Masehi atau Hijriah? Kata beliau, meninggalnya itu 63 tahun Hijriah. Saya sedih. Saya kan sekarang 62 mau 63 sebentar lagi Januari ya. Diam. Ternyata Rasulullah meninggal lebih muda dari saya itu ya. 1,5 tahun lebih muda. Karena kalau Hijriah udah lewat nih 63-nya ya kan. Asa sedih sekali. Aduh, Rasul pasti masih, ya Rasulullah masih muda lah wafatnya itu ya. Ya gitu aja. Perasaan 63 berarti tahun depan saya 63. Harus siap-siap betul nih. Ternyata kalau ingat Rasulullah mah udah. Harus siap lah. Gak usah betahlah di rumah, di dunia ini ya. Mau ngapain lama-lama di dunia. Di sini kan mampir. Asal udah cukup bekal. Pulang aja. Gak usah ingin lama-lama di dunia ini. Yang penting meninggal husnul khotimah. Dikubur kita bisa dijamu oleh Allah lapang, pulang ke sorga, bisa jumpa dengan Allah, bisa jumpa dengan Rasulullah. Harus kepikiran terus itu. Dunia bakal ditinggalkan. Gak usah kagum sama dunia ini ya. Sama rumah megah, mobil mewah, tinggalin itu. Gak dibawa mati, betul tidak? Gak usah mati-matian, pengen punya rumah bagus. Udah pengen punya istana di sorga lah. Dunia secukupnya aja. Juga nggak usah terpesona dengan wah ini biasa aja lah. Semua yang punya yang bagus-bagus dunia itu pada mati juga akhirnya, betul? Ingat terus, sukses itu masuk sorga. Cita-cita terpenting kita adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sorga. Berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan para sahabat. Itu terus yang kita pikirkan. Insya Allah di dunia kita akan diberi kemudahan menjalaninya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah, ampuni semua dosa kami. Sebanyak apapun, sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ya Allah, hapuskan senista apapun aib-aib yang kami tutupi selama ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah semua akhlak buruk kami kepada ibu bapak kami. Ampuni orang tua kami. Selamatkan dan sayangi keduanya, dunia wal akhirat. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Kuatkan iman, cukupi hanya dengan rezeki yang berkah. Soleh dan solehahkan ya Allah. Andai ajal menjemput, kumpulkan kelak kami di sorga seluruhnya. Jangan biarkan satupun keluarga kami jadi ahli neraka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang Kau hadirkan yang menyimak, yang gelisah kecuali Engkau tenangkan hatinya, yang berhutang kecuali Engkau bayarkan hutangnya, yang kekurangan kecuali Engkau cukupi dengan rezeki yang berkah. Jangan biarkan satupun yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Syafi'. Yang berhajat Engkau kabulkan hajat yang maslahat dunia akhir. Jangan biarkan satupun yang dihimpit masalah kecuali Engkau bimbing ya Allah. Berikan jalan keluar terbaik. Ya Allah, jamu hambamu ini di Baitullah. Jadikan haji hajah yang mabrur. Ya Rabb, karuniakan kepada kami istiqomah. Dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan seluruhnya dengan sempurna. Lindungi saudara-saudara kami. Kuatkan imannya. Teguhkan. Berikan ketenangan ya Allah. Cukupi atas segala kekurangannya. Segala keperluannya. Lindungi dari kejahatan kaum zalimin. Ya Allah, bebaskan saudara kami dari penjajahan makhluk-makhluk zalim. Semuanya ada dalam genggaman-Mu sepenuhnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya yang kuasa menolong kami semua. Sempurnakan karunia-Mu kepada saudara kami di dunia wal akhirat. Ya Allah, berkahilah bangsa kami ini. Bimbing para pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang takut padamu ya Allah. Pemimpin yang jujur dan amanah. Yang adil. Yang dapat membimbing negeri ini di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.